Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Wisnu Agusna. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang kaidah umum penulisan karya tulis. Tidak usah lama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Selamat menonton. Nah, baiklah teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah umum penulisan karya tulis. Yang pertama adalah penggunaan huruf. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf yang digunakan adalah aksara Latin. Nah, aksara Latin ini terdiri dari 26 huruf, yaitu dari A, B, C, D, sampai Z, seperti itu. Selanjutnya, secara ortografi. Secara ortografi atau sistem ejaannya, kita tahu ada 4 macam huruf, yaitu huruf kapital, huruf biasa atau huruf kecil, huruf miring, dan huruf tebal. Nah, selanjutnya, huruf kapital. Huruf kapital ini yang pertama adalah huruf kapital ini biasanya terletak atau diletakkan pada huruf pertama di kata, dalam kata di awal kalimat. Contohnya seperti pada suatu proses. Nah, pada suatu proses di dalam kalimat pada suatu proses itu huruf pertamanya pada huruf P untuk pada itu adalah menggunakan huruf kapital. Selanjutnya huruf pertama pada petikan langsung. Contohnya nama saudara siapa. Nah, pada huruf pertama dalam kalimat tersebut adalah huruf kapital. Selanjutnya huruf pertama kata atau ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, nama kitab suci, nama agama, termasuk kata gantinya. Contohnya seperti Allah, yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, dan lain-lain. Selanjutnya untuk nama gelar atau nama kehormatan, keturunan, keagamaan yang diikuti dengan nama diri. Contohnya seperti Mahaputra Yamin, Sultan Hasanuddin, dan lain-lain. Selanjutnya untuk unsur nama jabatan, nama pangkat yang diikuti dengan nama diri, atau pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contohnya seperti Wakil Presiden Budiono, Sekretaris Jenderal Departemen, seperti itu contohnya. Selanjutnya untuk nama orang. Nah, nama orang di sini juga kita harus menggunakan huruf kapital pada pada awal kata nama tersebut. Contohnya Halim Perdana Kusuma, Wage Rudolf Supratman, dan lain-lain. Selanjutnya pada nama bangsa, nama suku bangsa, dan nama bahasa. Nah, seperti bangsa Indonesia, suku Batak. Pada kata Indonesia dan Batak itu huruf pertamanya harus huruf kapital. Selanjutnya ada nama tahun, nama bulan, nama hari raya, dan nama peristiwa sejarah. Contohnya seperti tahun Hijriah, hari Jumat, bulan Mei, dan lain-lain. Terus untuk nama geografi, untuk huruf pertama pada nama geografi, contohnya seperti Asia Tenggara, Gorontalo, itu huruf pertamanya harus huruf kapital. Nah, selanjutnya untuk nama negara, nama lembaga pemerintahan, nama dokumen resmi, tapi terkecuali jika ada kata seperti dan ataupun kepada, seperti itu tidak termasuk di huruf kapital. Nah, contohnya seperti Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan lain-lain. Selanjutnya untuk bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga pemerintahan dan dokumen resmi. Contohnya seperti Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam bentuk ulang kata undang-undang itu adalah kata resmi, jadinya kita gunakan huruf kapital pada awal katanya. Dan misalnya contoh juga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kata bangsa-bangsa juga kita
gunakan huruf kapital pada awal katanya. Selanjutnya, huruf pertama pada nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata di, ke, dan, yang, untuk itu tidak termasuk huruf kapital. Contohnya seperti ini. Bukunya berjudul Membongkar Gurita Cikeas. Nah, Membongkar Gurita Cikeas, pada judul buku tersebut itu harus menggunakan huruf kapital di awal katanya. Selanjutnya, huruf pertama yang digunakan, huruf pertama pada singkatan nama gelar, nama pangkat, dan sapaan, contohnya seperti doktor, MA, dan lain-lain. Selanjutnya ada juga digunakan juga pada kata bapak, ibu, kakak, saudara, dan adik yang dipakai sebagai kata ganti, kata sapaan, atau kata sebutan. Contohnya seperti kapan bapak berangkat, adik bertanya. Nah, kata bapak dan adik di situ itu menggunakan huruf kapital di awal katanya. Selanjutnya adalah huruf pertama kata ganti Anda. Nah, kata ganti Anda juga contohnya seperti apakah Anda sudah berkeluarga? Kata Anda di situ harus menggunakan huruf kapital pada awal katanya. Nah, selanjutnya adalah penggunaan huruf kecil. Huruf kecil ini biasanya digunakan atau ditempatkan pada huruf yang tidak menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, penggunaan huruf miring. Huruf miring ini biasanya digunakan pada nama buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya seperti buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Pada judulnya itu adalah Habis Gelap Terbitlah Terang. Pada judul itu harus kita buat miring hurufnya. Selanjutnya adalah untuk kata istilah ilmiah, ada dan kata atau ungkapan asing. Nah, di sini contohnya seperti Aedes aegypti, divide et impera, gitu. Selanjutnya adalah pada kata yang dianggap belum baku. Nah, ini contohnya seperti beliau memang nggak tahu. Kata enggak di situ itu adalah kata yang belum baku. Jadi itu harus dibuat miring. Selanjutnya, menuliskan kata atau huruf yang dianggap penting. Nah, jika kita membuat sebuah kalimat, terus ada kata-kata penting di situ yang ditegaskan atau harus diperhatikan. Nah, di situ biasanya kita harus menggunakan huruf miring. Seperti buatlah kalimat dengan kata apalagi dan lagi pula. Di situ kata penegasan di situ harus kita buat miring. Nah, selanjutnya untuk penggunaan huruf tebal. Penggunaan huruf tebal belum atau tidak diatur dalam pedoman IED. Nah, tetapi tampaknya huruf tebal ini digunakan pada kata-kata yang dianggap penting. Nah, selanjutnya penggunaan angka dan lambang bilangan. Dalam ejaan bahasa Indonesia yang kita kenal ada dua macam angka, yaitu ada angka Arab dan angka Romawi. Nah, angka Romawi ini contohnya adalah seperti ini. Ini adalah angka Romawi. Dan angka Arab adalah yang angka biasa yang kita tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Untuk penggunaan angka Romawi ini biasanya digunakan hanya untuk menyatakan nomor atau bilangan yang tidak banyak. Seperti contohnya pada bab buku atau nomor jalan. Nah, seperti bab 7, Tara 5, Sultan Hamengkubuwono 10. Contohnya seperti ini. Kedua ada penggunaan angka Arab. Angka Arab ini digunakan untuk menyatakan yang pertama itu untuk ukuran panjang, berat, luas, dan isi.
yang kedua untuk satuan waktu, yang ketiga nilai uang, dan yang keempat kuantitas atau jumlah. Contohnya seperti 5 cm, 2 kg, 2 jam, 30 menit, dan lain-lain. Selanjutnya angka Arab ini juga digunakan untuk lambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, kamar pada alamat. Contohnya seperti Hotel Indonesia, kamar 215. Itu. Selanjutnya, angka Arab juga digunakan untuk menomori bagian dari kerangka dan ayat kitab suci. Seperti buku linguistik umum bab 5 halaman 100. Surah Yasin ayat 9. Itu. Terus angka Arab juga digunakan untuk lambang bilangan yang mendapat akhiran an, ya, tahun 50-an, tahun 90-an, uang 500-an, seperti itu. Terus lambang digunakan juga untuk lambang bilangan yang dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf. Nah, jika bilangannya tersebut ada satu atau dua kata, itu bisa digunakan untuk menggunakan huruf, bisa ditulis dengan huruf saja. Nah, seperti dia sudah 2 kali 200 ekor sapi, dan lain-lain. Terus lambang bilangan pada awal kalimat harus tulis dengan huruf. Nah, kalau lambang bilangan pada awal kalimat itu tidak boleh ditulis 15 orang tewas seperti ini. Harus ditulis dengan huruf. Untuk menunjukkan bilangan utuh yang besar. Contohnya seperti dana talangan Bank Senturi 6,7 triliun, 850 miliar, seperti itu. Bilangan ini juga tidak perlu ditulis dengan angka atau huruf sekaligus dalam teks. Contohnya seperti anggota pansus yang hadir hanya 17 orang. Nah, sini kita cukup menuliskan angka 17 saja. Kita tidak perlu menuliskan di belakangnya itu ada ejaan 17, itu tidak perlu. Selanjutnya adalah penulisan kata serapan. Nah, kata yang berasal dari bahasa asing, yaitu seperti bahasa Inggris, Arab, Sanskerta, Cina, dan sebagainya, atau bahasa daerah, itu disebut juga kata serapan atau unsur serapan. Ini dapat dibedakan adanya kosakata serapan yang sudah menjadi bagian dari sistem kosakata bahasa seperti badan, waktu, dongkrak, dan atret. Dan kosakata serapan yang ejaan dibentuk menurut pedoman penyesuaian ejaan seperti kata riset, negosiasi, fisik, dan konstruksi. Selanjutnya, penggunaan tanda baca. Dalam bahasa tulis, tanda baca ini sangat penting karena dengan adanya tanda baca itu kita akan terbantu untuk dapat memahami suatu tulisan. Nah, untuk tanda baca yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik ini bisa digunakan pada akhir kalimat yang bukan pernyataan atau seruan. Contohnya seperti ini, ayahku mantan anggota DPR. Terus tanda titik ini juga digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Contohnya seperti ini. Terus untuk memisahkan angka jam, menit, detik yang menunjukkan angka jangka waktu seperti ini. Lalu untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Nah, misalnya penduduk di desa itu ada 25.325 orang. Selanjutnya, tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Nah, contohnya seperti tahun lahir. Kalau tahun lahir seperti ini kan bukan jumlah, jadi ini tidak perlu menggunakan titik. Setelah itu, tanda titik juga tidak digunakan
pada akhir judul berita, judul karangan, judul tabel, dan sebagainya. Contohnya seperti tabrakan beruntun di jalan tol. Nah, pada judul ini tidak diberikan titik pada akhir katanya, pada akhir kalimatnya. Selanjutnya, tanda titik juga tidak digunakan di belakang alamat pengirim dan tanggal surat dan penerima surat dan seperti itu. Terus, nah, untuk tanda baca yang kedua adalah tanda koma. Tanda koma ini biasanya digunakan untuk suatu perincian atau pembilangan. Contohnya seperti anggota fraksi Golkar, fraksi PDIP, fraksi PKS, dan Demokrasi. Terus yang salah jawabannya adalah nomor 8, 9, 12, 13, dan 15. Contohnya seperti itu. Terus digunakan juga untuk memisahkan kalimat setara yang satu bagian kalimat setara lainnya. Didahului dengan konjungsi seperti tapi dan melainkan. Nah, jika ada dua kalimat setara, itu kita gunakan koma untuk memisahkan dua kalimat tersebut. Contohnya seperti saya ingin hadir tetapi tidak diundang. Terus ada juga tanda koma juga digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Bila anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Contohnya seperti karena sakit dia tidak jadi datang. Nah, ini selanjutnya adalah di belakang kata ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Jadi karena itu seperti jadi, oleh karena itu, akan tetapi, maka, dan sebagainya. Contohnya seperti jadi utangmu semua menjadi 10 juta rupiah. Ini, setelah kata jadi ini kita berikan tanda koma. Selanjutnya di belakang kata seruan. Oh, nah, aduh, ya, alangkah. Jadi, seperti itu. Misalnya, oh begitu, wah bukan main besarnya. Lalu digunakan juga untuk memisahkan petikan langsung. Contohnya seperti kata ibu. Nah, sebelum petikan langsung itu harus ada kata koma. Selanjutnya digunakan untuk nama orang dan nama gelar akademik yang mengikutinya. Jika ada nama orang, terus di belakangnya ada nama gelar akademiknya, gitu kita berikan koma. Contohnya seperti Dr. Ahmad Dimyati, SH, seperti itu. Digunakan di muka angka persepuluhan atau angka rupiah atau sen yang dinyatakan dengan angka, misalnya 12,5 cm. Terus dan lain-lain. Digunakan juga untuk mengapit keterangan tambahan atau oposisi yang sifatnya tidak membatasi. Soekarno, Presiden pertama RI, dimakamkan di Blitar. Terus digunakan juga untuk menghindari salah baca atau salah paham. Contohnya dalam pembinaan dan pengembangan bahasa, kita memerlukan sikap yang sungguh-sungguh. Terus digunakan tapi tanda baca koma ini tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lainnya yang mengiringinya. Jika ada kata setelah petikan langsung itu tidak menggunakan tanda koma. Tanda titik koma. Tanda titik koma bisa digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Misalnya malam makin larut, pekerjaan belum selesai juga, aku jadi bingung, dan seperti itu. Terus untuk catatan, jika kita lihat contoh di atas, sebenarnya tanda titik koma itu bisa diganti dengan tanda koma. Nah, yang terakhir ada tanda titik dua. Nah, tanda titik dua ini biasanya digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. Contohnya seperti, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Namun, bila rangkaian kata itu merupakan pelengkap, maka tidak
tanda titik dua itu tidak perlu digunakan. Contohnya seperti kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Nah, tanda titik dua juga digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, ketua Abdul Aziz, sekretaris Nyonya Sarbini, bendahara Nyonya Waluyo, dan lain-lain. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.